hari ke-9 dan kita masih di Amsterdam. Setelah tadi kita check out hotel dan titip koper, kita lagi jajan di Smullers Express. Ini kroket, kayak kroket gitu ya, tapi namanya frikandel. Sistemnya tuh bayarnya langsung ada alat untuk nge-tap kartu dan dia otomatis keluar gitu. Maksudnya kebuka pintunya. Satunya tuh 6 euro, agak mahal, tapi karena lucu aja gitu kita bisa ngambil kroket sendiri, jadi pengen nyobain. Rasanya enak kok, apalagi kalau punya saus sambal. Hari ini kita jadwalnya untuk masih nyari sisa barang untuk just tip. Terus kita cuma keliling sekitar Amsterdam aja, dan ini setelah kita nitip koper di luggage storage di sini ya. Ini kita mau nungguin Uber di pinggir di luar dari Amsterdam Central Station itu. Cuman pas nunggu nggak taunya salfok sama yang lewat, mobilnya pada mini-mini banget dan lucu-lucu banget lagi gitu ya. Ada warna merah, biru, hijau, macem-macem deh gitu. Sebenarnya dari kemarin udah ngeliat beberapa kali mobil kayak gini, cuman kalau di Belanda itu disebutnya mobil skuter gitu. Kalau nggak mobil ya berseliweran di mana-mana tuh sepeda, di mana-mana sepeda gitu ya. Banyak banget orang yang pakai sepeda di sini. Dan kayaknya sepeda termasuk yang diutamakan di jalan raya gitu. Karena udah siang, jadinya kita mau makan siang dulu di restoran Indonesia, namanya Toko Bersama, dan tadi kita naik Uber karena kalau jalan kaki agak jauh. Di sini menunya ada nasi rames, gado-gado dan lain-lain, cuman karena kita itu nyari tempe, jadi kita pesan aja yang namanya nasi rames. Tapi agak kaget nggak taunya porsinya jumbo banget ya, bisa buat berdua. Satu porsi itu isinya ada telur, ayam, sayur dan macam-macam, dan ownernya baik banget ngasih kita es teh gitu ya. Patut dicoba ya kalau kesini. Dan ini setelah dari Toko Bersama kita itu pengen minum kopi. Dengar-dengar Tuku tuh buka di Amsterdam, jadi kita coba arahin pakai Google Maps, dan ternyata nggak jauh tuh dari Toko Bersama, jadi kita jalan kaki aja deh. Dari Toko Bersama sampai ke Tuku kayaknya nggak nyampe 10 menit deh. Ini namanya Tuku de Hallen, mungkin pernah dengar ya. Ini Tuku Amsterdam, tuh dia udah kelihatan. Dan nggak cuman Tuku, tapi ada beberapa toko kopi lainnya. Tapi karena kita pengen nyobain Tuku tuh gimana sih di Amsterdam gitu ya, jadi kita order Tuku aja deh. Kopi, Susu tetangga. ada lagi Pak? Itu aja. Ini vibes Tuku yang ada di Amsterdam atau disebut namanya Tuku de Hallen. Bersih dan kamar mandinya juga bersih dan wangi ya. Kalau ke Amsterdam mampir-mampir ya ke Tuku di Hallen ini. She pays me my salary to the side. Dari ngopi di Tuku kita jalan kaki mau ke Anne Frank House. Tapi salfok lagi tuh, ada mobil mini lagi warna hitam tapi kayak model Jeep gitu.
Kita jalan kaki dari Tuku itu kurang lebih sekitar 35 menitan, agak jauh sih. Cuma kalau mau naik Uber lagi sayang, kita nggak nikmatin jalan-jalan di Amsterdamnya gitu. Jadi ya udahlah, nikmatin aja. Sampai deh kita di Anne Frank House, tapi dari kejauhan ternyata masih banyak peminatnya ya. Atau emang orang tuh penasaran rumahnya Anne Frank House tuh kayak gimana. Jadi kita dari kejauhan aja untuk foto-foto dan shootnya. Dan abis ini kita mau lanjut, mau nyari tolak angin karena suamiku masuk angin, dan kita udah nyari beberapa toko Asia dari tadi nggak ada. Mau naik Uber lagi ke beberapa toko Asia lainnya, mudah-mudahan ada ya. Tahu? Enggak. Kalau nggak salah tuh ada di depan lagi, tapi dia nggak bisa. Iya betul. Tadi kita habis dari Anne Frank House, kita langsung naik Uber ke toko Asia namanya Chins ini. Ngelihat dari Google sih dia punya atau dia jualan tolak angin ya, tapi ternyata nggak ada juga, habis katanya. Jadi ya udahlah, kita coba jalan kaki lagi aja, siapa tahu ada toko Asia lainnya. Cuma udah beberapa hari ini kita kan agak capek ya jalan kaki terus, dan belakangan aku juga harus belanjain jas tipan, jadi kayaknya udah capek gitu. Dan ini waktu udah jam 6:30 kayaknya. Kayaknya kita mau balik aja langsung ke Amsterdam Central Station, karena hari ini kita mau balik ke Paris, tetap ya naik Flixbus, dan penjemputannya itu di Amsterdam Central. Jadi sekalian istirahat, dan mungkin kalau ada yang perlu dibeli yang lain mungkin di Central Station aja. Kita lagi naik Uber dari Chins House tadi ya. Cuman nggak di Chinsnya langsung, tapi di agak ke depan karena tadi sempat jalan kaki. Terus menujunya ke Amsterdam Central. Mungkin kita duduk-duduk dulu sebelum kita ambil koper. Dan sebelum kita balik, silakan menikmati pemandangan Amsterdam ini ya.
vlog ini bakal campur-campur sampai kita nyampe di Jakarta karena aku udah nggak sempet nge-shoot banyak-banyak di Amsterdam hari ini. Dan besok nyampe Paris pun kita setelah check-in hotel rencananya kita langsung beli beberapa jas tipan yang udah ke list dari sebelum kita berangkat. Jadi kayak seharian tuh bakal di luar besok di Paris. Setelah itu kita mulai packing dan lusanya kita ready to go back home ke Jakarta. Jadi nanti updateannya mungkin banyak foto kali ya. Ini kita udah mau nyampe Amsterdam Central. Dan yang tadi aku bilang kita mau istirahat dulu sambil kita lihat ada apa di sekitar Amsterdam Central Station ini sebelum kita ngambil koper dan naik bus Flixbus untuk ke Paris malam ini. Dan sekarang kita udah berada di luar dari Central Station. Kita mau ambil koper yang kita simpen di luggage storage. Tapi sebelum ke tempat penyewaan atau penitipan koper, kita mau ngerasain vibes malam hari Amsterdam yang sebenarnya sayang banget ya kita di Amsterdam cuma sebentar. Mudah-mudahan di next trip kita bisa lebih lama lagi di Amsterdam dan bisa ngerasain jalan-jalan di Amsterdam pas malam hari. Kayaknya seru juga gitu. Dingin, rame gitu ya. Plus mungkin kita bisa ngerasain kuliner lebih banyak lagi di Amsterdam. Karena jujur aja makanan yang lumayan enak dari 3 negara yang kita kunjungi adalah Amsterdam. Mungkin taste-nya udah mirip-mirip Indonesia ya. Nah, sekarang kita mau ke luggage storage dan ini penampakan dalamnya. Kita mau ambil koper kita. Dan ini penyewaan paling rame ya, penuh terus soalnya. Jadi kalau kamu nitipin koper di sini, pertama kali kamu taruh koper ke dalam storage-nya, kemudian kamu bayar dan keluar dari struk itu. Ketika kamu mau ambil, kamu tinggal scan barcode yang ada di kertas itu, jadi nggak boleh hilang ya. Gitu, dan pintu koper langsung kebuka dan kita bisa ngambil. Cuman agak mahal, 26 euro, sekitar 520.000. Ini Flixbus kita yang mau ke Paris dan kita nggak ada transit, cuman hanya sekitar 8 jam 50 menit. Nanti kita akan berhenti, sebenarnya bisa di Pershing, tapi kita mau berhenti di airport aja karena hotel kita nggak jauh-jauh ya. Tapi uniknya ini perjalanan ini nggak taunya lintas negaranya ada Belgia gitu. Walaupun kelihatan dari dalam bus ya, kita ngerasain juga lah ya negara Belgia atau kota Brussels ini di malam hari. Mudah-mudahan nanti di next trip Europe, trip selanjutnya kita akan mampir ke negara Belgia ini. Mau ngerasain coklat asli Belgia soalnya. Katanya enak ya. Dan asli sana kan soalnya coklat. Ini kita udah mau nyampe Paris kayaknya. Dan seperti yang aku bilang, sampai Paris kita check-in hotel. Abis check-in hotel kita langsung belanja keperluan dari Just Tip dan beberapa oleh-oleh. Jadi aku gak banyak nge-shoot dan mungkin foto sebisa mungkin gitu ya. Ini area mall, airport, dan hotel kita juga dekat sini. Termasuk normal ini juga kita banyak just tipan yang kita beli, kemudian kita packing gitu ya. Walaupun kita udah kebingungan karena barangnya banyak, gak sempat makan di luar, kita Uber Eats aja. Walaupun rasanya so-so tapi lumayan lah ketemu nasi putih gitu walaupun agak keras. Dan sekarang kita sudah di Uber menuju airport karena penerbangan kita itu di sore hari. Berharap ini kita bisa check-in lebih awal supaya kita masih bisa jalan-jalan ke city-nya ya. Tapi karena udara dari pagi itu ternyata dingin dan berangin banget, kayaknya sih mau hujan gitu. Nah, karena nggak bisa check-in, jadi kita titipin koper lagi di terminal 2-nya Charles de Gaulle ini.
Tapi pas ngelihat harga one way metro ke mana city kayaknya nggak jadi deh, karena kemahalan juga gitu. Dan waktu kita juga udah mepet, jadi ya udahlah kita kulineran aja di Carl's Junior. Kita pesan burger dan kentang. Ini enak banget ya ternyata. Rekomendasi juga tuh kalau mau ke mana Eropa, cobain Carl's Junior. Akhirnya kita sudah bisa check-in dan ini kita lagi menuju ke boarding gate. Tadi kita udah dapet boarding pass ya. Nanti kita keliling aja di airport. Ini penampakan dalam airportnya Charles de Gaulle, airport Paris. Ya, ini menurut aku airport paling fancy gitu. Sorry nih agak goyang-goyang karena udah terlalu lelah gitu ya. Pengen capture, nge-shoot beberapa store gitu. Dan dari lighting dan tempat duduk kelihatan ya, ini sesuai dengan ikonnya Paris, fashionable dan juga fancy gitu ya. Bagus banget tuh, mewah ditemani dengan beberapa brand luxury gitu ya. Mungkin sambil duduk-duduk cuci mata gitu ya. Benar-benar ada rezeki bisa beli juga gitu. Oke deh, kita mau istirahat sambil nunggu gitu. Brand-brand ini tuh brand-brand bintang 5 ya, jadi apa aja ada. Akhirnya pesawat kita sampai dan ini lagi disambungkan ke pintu untuk masuk pesawat, dan kita akan siap take off gitu ya, balik ke Jakarta. Nanti kita akan ada transit di Istanbul sekitar 3 jaman. Tapi karena udah tengah malam jadi kita gak shoot sama sekali. Mungkin kita cuma duduk istirahat. Karena kita juga harus ngeprint boarding pass lagi, karena di Paris gak dapat boarding pass yang ke Jakarta. Jadi kayak waktunya cukup mepet. Nanti kita lihat apakah kita bisa nge-shoot atau nge-foto tipis-tipis di sana. Oke deh, ini di Turkish kita dapat gift pack-nya dari Lacoste, keren ya. Dan ini adalah tayangan pesawat kita dari Istanbul ke Jakarta. Flightnya sekitar 11 jam 50 menit. Dan ini nomor penerbangannya TK0056. Space-nya lebih besar daripada TK0057. Legroomnya lebih luas gitu ya. Cuman sayang aja mungkin karena makanan dari Eropa, jadi untuk mealsnya kurang buat kita gitu. Dan ini bismillah kita udah mau landing di Jakarta. Dan nggak tahu kenapa memang turbulensinya agak banyak kali ini. Kita juga baru tahu ternyata pas sampai Jakarta bahwa cuaca kayaknya hampir di seluruh dunia itu lagi agak kurang baik, jadi beberapa penerbangan pun di cancel. Bahkan di Turki setelah kita sampai besokannya itu banyak penerbangan yang di cancel karena tidak memungkinkan untuk flight. Nah, bagi kamu yang naik Turkish Airlines dan gak dapet tempat duduk di sisi jendela, gak usah khawatir karena kita bisa pantau kondisi itu dari kamera yang ada di badan pesawat. Jadi ada 3 kamera yang ada di badan, di depan maupun di bawah pesawat kalau nggak salah ya. Mungkin di area roda. Tadi sempat aku shoot juga tuh yang di area roda. Ini kita sudah mau sampai Jakarta. Alhamdulillahnya perjalanan ini lancar gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke Eropa secepatnya. Dan sebenarnya kita ke Eropa dadakan ini ada apa? Nanti kalau misalnya projectnya udah jalan dan bismillah lancar, mungkin nanti aku bisa share juga di YouTube aku gitu ya. Jadi alhamdulillah pokoknya dilancarkan semua rencana dan ikhtiar serta usaha. Mudah-mudahan kita bisa jalanin project di Eropa sambil jalan-jalan. Oke, sampai ketemu di vlog jalan-jalan lainnya dan vlog-vlog review maupun ads lainnya. Jangan lupa subscribe dan juga share biar subscriberku nambah ya gitu. Oke deh, kita alhamdulillah udah landing di Jakarta dan siap-siap mau ke rumah.
mau makan bakso, nasi padang dan lain-lain karena udah rindu sekali gitu ya. Pengen nyobain makan makanan yang gurih. Oke deh, see you next vlog. Bye.